Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kelistrikan sepeda motor, yaitu tentang sistem pengisian sepeda motor. Yang pertama, apa sih fungsi sistem pengisian sepeda motor? Sistem pengisian sepeda motor berfungsi untuk menghasilkan energi listrik dari putaran mesin sehingga dapat mengisi daya baterai agar selalu penuh dan mengalirkan arus listrik ke seluruh komponen seperti klakson, lampu, dan lain-lain, serta menstabilkan arus dengan mengatur tinggi rendahnya tegangan agar tidak merusak komponen elektronik lainnya. Nah, komponen-komponen utama pada sistem pengisian yang pertama adalah alternator. Alternator atau dikenal sebagai spool merupakan sebuah kumparan kawat yang diam untuk menghasilkan arus listrik berupa AC atau alternating current. Nah, alternator ini memiliki dua buah kabel yang keluar, yaitu kabel W untuk white atau putih, Y untuk yellow atau kuning. Nah, yang kedua adalah rotor magnet. Rotor magnet ini benda atau komponen yang berputar mengitari spool untuk menciptakan medan magnet. Kabel yang dari alternator yaitu W dan Y akan menuju ke komponen yang kedua yaitu regulator rectifier atau dikenal sebagai kiprok. Kiprok tersendiri berfungsi sebagai perubah arus listrik yang dari alternator yaitu AC menjadi DC serta membatasi tegangan agar tidak lebih sehingga tidak terjadi overcharging. Komponen yang keluar dari kiprok itu ada fuse atau sekring yang berfungsi akan memutuskan jika terjadi konsleting, artinya sebagai pengaman. Nah, yang terakhir adalah baterai atau aki sendiri yang berfungsi sebagai penyimpan arus belum digunakan. Cara kerja sistem pengisian sepeda motor. Pada bahasan kali ini, sistem pengisian sepeda motor, cara kerjanya kita bahas menjadi dua tahapan. Yang pertama, jika tahapan pengisiannya adalah kurang dari atau sama dengan 14,5 volt, maka nah, yang pertama magnet berputar. Yang terjadi adalah spool atau kumparannya akan menghasilkan arus listrik yang keluar dari alternator yang berbentuk AC. Listrik AC menuju kiprok atau regulator rectifier melalui dioda untuk disearahkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk mengisi baterai. Listriknya sudah harus berbentuk DC atau sudah searah. Oke, listrik disearahkan lalu menuju ke baterai seperti ini. Sekarang mungkin ada pertanyaan, di sini ada percabangan jalur setelah dioda dan sebelum dioda. Nah, kenapa sebelum dioda listriknya tidak menuju ke bawah? Nah, sifat dioda Zener tidak bisa menghantarkan arus listrik dari anoda ke katoda sebelum tegangan tembus tercapai. Berhubung tegangan sekarang masih 14,5 volt, maka dioda Zener belum dikatakan aktif. Jika dioda ini belum aktif, maka SCR pun belum bisa dialiri listrik karena SCR sendiri listriknya bersumber dari transistor, yang mana transistor sendiri belum aktif. Sehingga di kedua jalur percabangan ini belum bisa dialiri arus listrik. Maka tegangan yang diciptakan oleh alternator ini full digunakan untuk pengisian baterai. Sebelum masuk ke pembahasan yang kedua, nah yang perlu diketahui adalah tegangan yang diperlukan untuk mengisi aki berkisar antara 14,5 sampai 14,8 volt. Tidak sampai di atas angka tersebut. Jadi kalau teman-teman mendapati tegangan pengisian yang masuk ke aki yaitu lebih dari angka tersebut, maka dipastikan regulator rectifier atau kiprok mengalami masalah. Nah, tadi sebelumnya dari alternator keluar kabel Y atau yellow atau kuning, yaitu untuk lampu. Jalur menuju lampu di paralel menuju rectifier regulator atau kiprok untuk mengatur nilai arus yang masuk ke lampu kepala. Nah, ini contoh sistem lampu kepala yang masih menggunakan alternator sebagai sumber arusnya atau sistem penerangan AC. Nah, bahasan yang kedua,
tegangan pengisian yang nilainya di atas 14,5 volt. Kapan ini terjadi? Nah, ini terjadi ketika teman-teman memacu sepeda motornya lebih cepat atau menaikkan putaran mesinnya. Ketika kita menaikkan putaran mesin atau memacu sepeda motor lebih cepat, maka otomatis magnet akan berputar lebih cepat. Hal ini menyebabkan listrik yang keluar dari alternator atau spool makin tinggi. Pada saat kondisi seperti ini terjadi, dioda Zener akan aktif karena tegangan yang melewati dioda Zener adalah mencapai tegangan tembus. Listrik yang tinggi tadi akan bisa menembus dioda Zener kemudian menuju massa, lalu menuju ke terminal base-nya transistor. Maka transistor juga akan on sehingga bisa mengaliri arus listrik. Yang pertama, arus listrik yang akan menuju ke massa, dan yang kedua, listrik yang mengaktifkan SCR. Apabila SCR aktif, maka listrik akan dialirkan dari anodanya SCR ke katodanya SCR menuju massa. Maka di situ tidak terjadi arus pengisian ke baterai, melainkan dimassakan listrik yang dibangkitkan oleh alternator. Hal ini bertujuan mengamankan dari overcharging atau pengisian yang berlebihan. Demikian penjelasan sistem pengisian dengan metode sederhana menggunakan skema. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.